Misteri Rahasia Menantu Miskin. Episode 09-01. Sementara itu di Hotel Bagaskara terjadi sedikit kericuhan karena permasalahan Tere. Sudah diketahui oleh nenek, sehingga nenek langsung mengundang Tere dan Alan, serta Dewa dan istrinya. Juga Anin dan Valen serta Eka dan istrinya. Hasil pemutusan kerjasama keluarga Kusuma dan juga Weston Group sudah diketahui oleh halayak ramai, karena Weston dan mahkota Horeca memasang pengumuman di surat kabar serta media online. Bahkan Weston dan juga mahkota Horeca sudah membuat rilis resmi kalau CEO mahkota Horeca yang baru adalah pewaris tunggal dari Weston Group, yaitu anak laki-laki satunya dari Willie Weston, yang dikabarkan baru saja pulang dari luar negeri. Dan menurut rumor yang beredar, wajah anak laki-laki Willie itu sangatlah tampan dan masih single, sehingga membuat semua anak perempuan top 10 richest person di kota Jakarta berlomba-lomba ingin mengenalkan dan menjodohkan anak Tuan Willie itu dengan anaknya Rere. Nenek dengar kamulah penyebab keluarga Kusuma didepak oleh Weston Group. Katanya kamu itu gak sopan dan ingin menggoda CEO mahkota grup. Tanya Nenek Arka dengan nada dingin. Jangan pernah lupakan kalau Nenek Arka ini orangnya ambisius dan ingin selalu terdepan. Mendengar cucu kesayangannya melakukan kesalahan sefatal ini membuat dirinya geram, apalagi mengakibatkan keluarga cucu mantunya menjadi kelimpungan bahkan terancam bangkrut. Nek, Tere rasa ada yang mengkambing hitamkan Tere karena Tere bahkan tidak melakukan apa-apa dengan CEO mahkota. Jangankan bertemu, Tere aja baru saja duduk di ruang tunggu. Belum ketemu loh, Nek. Tajuknya kesal. Dia dipersalahkan oleh semua orang. Bahkan karena dimuat di media online. Banyak teman-temannya yang mengolok-olok dirinya yang tidak tahu malu. Sudah punya suami malah masih saja menggoda CEO mahkota, membuat dirinya kehilangan muka. Nenek tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa bertingkah sebodoh itu? Katanya gusar. Karena bukan hanya itu. Weston bahkan merilis kalau mereka akan membuka peluang tender baru. Menggantikan keluarga Kusuma di bidang persewaan alat berat. Bahkan APG dan Wijaya Group diundang untuk mengikuti tendernya. Tentu saja tidak ada yang akan menolak bekerja sama dengan Weston kan. Bahkan saat ini Alan hanya bisa tertunduk menyesali kenapa ia kemarin menyuruh istrinya datang ke sana. Lah tahu pasti bahwa istrinya itu terlampau bodoh dan sombong. Alan melirik ke arah Anin yang tampak cantik dan anggun. Rahasia Menantu Miskin. Episode 09-02. Ia menjadi karena Anin didampingi oleh si miskin Valen. Ia curiga kalau Valen ada hubungannya dengan hal ini. Tapi Nek, sudah. Nenek tidak mengundang kalian untuk membahas masalah kamu. Nenek mau membahas masalah peluang yang sudah dibuka oleh mahkota. Horeca membuka peluang kerjasama dengan hotel dengan nilai investasi 1 triliun rupiah. Tapi ini akan menjadi sedikit kendala karena Tere dan Alan sudah menodai nama Bagaskara dan Kusuma. Kita harus mencari jalan lain agar keluarga Bagaskara bisa menjalin kerjasama dengan mahkota. Gimana saran dari kalian? Tanya Nenek dengan ambisi tinggi. Nek, keluarga kita itu tidak termasuk 10 keluarga terkaya. Jadi akan sangat sulit bagi kita dilirik oleh Weston Group, terutama mahkota. Karena mereka pasti mengacu pada Weston kan? Kata Tere dengan mendecih. Iya ma.
Aku juga berpikir yang sama dengan Tere. Gimana dengan kamu, Lan? Bukannya sepupu kamu itu termasuk jajaran 10 besar keluarga Kayak? Tanya Dewa dengan nada antusias, melirik kepada Valen. Dengan pandangan mencemooh. Keluarga Husada. Pemilik Aji Husada Hospital. Oh Andrew. Yang mau dikenalin sama Anin. Tanya Alan dengan nada tidak suka. Bagaimana Andrew bisa mengalahkan dirinya merebut Anin yang ia sukai? Bener. Kamu minta tolong sama dia aja untuk menghubungkan kita dengan mahkota atau Weston Group. Gimana? Tanya Dewa dengan bersemangat. Ia sangat mengandalkan mantunya yang memiliki relasi dengan top 10 jajaran orang terkaya se-Indonesia bahkan orang terkaya se-Indonesia bahkan se-Asia. Sangat sulit sih. Kalian kan tahu kalau mereka mau pasti kita harus memberikan imbalan sama mereka. Ya hubungan timbal balik begitu. Maksudnya dengan menikahkan Anin dengan Andrew. Tanya Nenek dengan antusias. Tapi Anin sudah nikah dengan Valen. Anin tidak mau Potong Anin dengan cepat. Kamu harus mau. Atau gini saja kalau kamu tidak mau. Kamu terpaksa datang ke sana tanpa bantuan tetapi kalau sampai kamu gagal untuk mendapatkan kontrak kerjasama dengan mahkota senilai 1 triliun rupiah maka kamu harus mau bercerai dengan suami kamu yang tidak berguna itu dan menikahi Andrew. Tentu dengan mas kawinnya adalah dia. Harus mendapatkan kontrak kerjasama dengan mahkota grup senilai 1 triliun itu. Kata nenek dengan tegas. 3. Sambil menatap tajam kepada Anin. Kalau kamu masih enggan melakukan keduanya, maka silahkan saja kamu angkat kaki dari tempat ini. Dan nenek tidak akan mengakui kamu sebagai keluarga Bagaskara. Lanjut. Bersambung. Episode 09-03. Asteris Rahasia Menantu Miskin. Episode 09-03. Neneng lagi dengan ancaman yang sangat tegas. Tapi Nek, tidak ada. Tapi silahkan kamu pilih yang mana, suami. Kamu yang tidak berguna itu atau keluarga kamu yang selama ini membesarkan kamu. Valen lalu menggenggam tangan istrinya dan membisikkan sesuatu yang membuat Anin akhirnya mencoba yakin dengan suaminya itu. Kemudian mengatakan pilihannya kepada Nenek Arka. Nek, Anin akan mencoba untuk datang ke mahkota Horeca bersama Valen dan berusaha untuk mendapatkan kontrak itu buat keluarga Bagaskara. Kamu gila, Anin. Kamu gak punta kenalan di sana bagaimana? Bisa kamu? Kata orang tua Anin yang kesal karena Anin tidak mau bercerai dengan Valen malah lebih memilih jalan yang konyol ini. Kamu emang gila mempertaruhkan keluarga Bagaskara dengan si manusia tak berguna itu. Awas aja kalau kamu mempermalukan keluarga Bagaskara. Kata Tere dengan marah. Bukannya terbalik. Kan kamu yang sudah mempermalukan keluarga Bagaskara dengan tindakan kamu itu. Alih-alih mendapatkan kontrak, kamu malah membuat malu keluarga Bagaskara di mata semua orang. Balas Valen dengan nada jijik. Diam kamu manusia. Tak berguna. Seru Alan membela istrinya sekaligus ia kesal karena Anin masih saja memilih untuk mempertahankan Valen daripada minta pertolongan orang lain. Emang benerlah kalau Tere itu dikatain wanita sampah. Sukanya mengumbar aurat. Hanya demi kontrak saja ia rela jual diri. Sahut Valen dengan pedas. Menyindir semua orang yang ada di situ yang menghalalkan semua cara hanya demi sebuah kontrak. Diam kamu Valen. Di sini hanya nenek yang berhak menegur.
Anin langsung memegang lengan Valen dan menggelengkan kepala tanda ia tidak ingin Valen memperpanjang masalahnya dengan Tere dan yang lainnya. Valen hanya diam dan berdiri di belakang istrinya. Ia tadi membesarkan hati istrinya dan mengatakan kalau ia pasti bisa menerima tender kontrak yang diajukan oleh mahkota Horeca, agar istrinya tetap memilih untuk mempertahankan dirinya. Toh mahkota Horeca itu adalah miliknya. Bahkan Weston pun bakal menjadi miliknya. Jadi dia bisa menjamin kalau mahkota Horeca pasti memberikan tender kontrak itu kepada istrinya. Thank you for watching. Bersambung.